Bek timnas Indonesia, Calvin Verdong, mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak mengulangi kesalahan individu yang terjadi saat melawan Australia. Ia berharap timnas Garuda dapat tampil lebih konsisten saat menghadapi Bahrain di SUGBK. Pada laga sebelumnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia akibat serangkaian kesalahan individu yang dimanfaatkan lawan. Saya merasa kami memulai pertandingan dengan cukup baik di Australia dan sempat menguasai permainan. Namun, karena kesalahan kami sendiri, lawan berhasil mencetak gol dan menang, ujar Verdong. Verdong memerinci beberapa momen kesalahan timnas Indonesia tersebut. Nathan Tejo Aon melakukan pelanggaran ceroboh terhadap Lewis Miller di dalam kotak penalti dari situasi sepak pojok yang menyebabkan gol pertama bagi Australia. Pada gol kedua, Tom Hai gagal mengamankan bola dan justru memberikan assist kepada Velupillai. Gol ketiga terjadi karena lini pertahanan Indonesia hanya fokus pada bola, sehingga mengabaikan pergerakan pemain lawan dan rekan setim, mengakibatkan kekacauan dalam pertahanan. Sementara itu, gol keempat dan kelima juga muncul akibat ketidakmampuan lini belakang untuk menghentikan dua situasi sepak pojok yang dimanfaatkan lawan. Lebih lanjut, Verdong yang bermain untuk NEC Nijmegen menyampaikan kesan positifnya setelah dilatih oleh Patrick Kluivert. Meski hasil pertama melawan Australia menunjukkan kekurangan, ia yakin tim Garuda memiliki prospek yang cerah bersama pelatih baru mereka. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggett, menunjukkan statistik tak biasa saat tampil bagi Blackpool di laga kontra Northampton. Di laga tersebut, bek berusia 22 tahun itu diturunkan oleh Steve Bruce sebagai starter dan berduet dengan Oliver Casey di jantung pertahanan Blackpool. Duet Elkan Baggett dengan Casey itu membawa klub berjuluk The Seasiders tersebut mencetak clean sheets dan meraih kemenangan atas tuan rumah Northampton dengan skor 2-0. Di laga tersebut, Elkan Baggett menyita perhatian karena statistiknya yang tak biasa saat mengawal jantung pertahanan Blackpool. Saat menghadapi Northampton, bek kelahiran Thailand itu membuat 15 kali aksi bertahan. Uniknya, 15 aksi bertahannya itu hanya berupa sapuan atau clearances saja. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, dipanggil timnas Belanda U21 untuk jeda internasional Maret 2025. Ian Maatsen jadi salah satu pemain yang dipersiapkan untuk mengikuti Euro U21 2025 di Slovakia. Berdasarkan daftar skuad yang dirilis, ada nama Ian Maatsen yang saat ini memperkuat klub Premier League Aston Villa. Meski usianya sudah 23 tahun, Ian Maatsen tetap mendapatkan panggilan ke skuad timnas Belanda U21. Hal ini tak terlepas karena ia tak kunjung mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Belanda senior, Ronald Koeman. Sebenarnya ia sempat dipanggil ke timnas Belanda senior pada 2023, tapi masih belum mendapatkan kesempatan bermain. Sejak debut pada 2021, Ian Maatsen total sudah membukukan 19 penampilan dan mencetak 1 gol bersama timnas Belanda U21. Andai ia dimainkan pada pertandingan melawan Italia dan Romania, maka peluang untuk bergabung dengan Indonesia sudah tertutup. Sebab, berdasarkan aturan FIFA menyatakan bahwa seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi andai laga terakhirnya bersama timnas sebelumnya melebihi usia 21 tahun. Hal itu terjadi ketika ia turut berpartisipasi saat Belanda U21 menghadapi Georgia U21 pada September 2024 lalu. Dengan melihat fakta tersebut, maka Ian Maatsen sudah tidak eligible untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak akan diperkuat Mees Hilgers saat melawan Bahrain pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa. Hilgers mesti absen karena mengalami cedera. Problem itu dialami Hilgers saat timnas Indonesia takluk 1-5 dari Australia 20 Maret lalu. Dilansir dari laman Garuda Kita, pihak timnas Indonesia menyatakan Hilgers sudah melakukan serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan dokter timnas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain.
Dengan pertimbangan tersebut, Meis akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC Twente. Bunyi pernyataan pihak timnas. Hilgers termasuk satu di antara pemain timnas Indonesia yang absen di sesi latihan Sabtu sore. Dua nama lainnya adalah Sandy Walsh dan Ole Romeni. Menurut Sumarji, Hilgers yang kondisinya kurang baik. Meis sesuai hasil MRI memang butuh perawatan. Sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ole sama Sandy kondisinya tidak ada masalah. Dan sekarang ini sedang latihan terpisah di gym. Tutup Sumarji. Timnas Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, optimis timnya bisa tampil lebih baik ketimbang saat melawan Jepang. Bahrain menelan kekalahan 0-2 dari Jepang di Saitama Stadium, Kamis. Selanjutnya, Bahrain akan melakoni laga tandang melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam WIB. Sebelum itu, Talajic yakin Bahrain bisa meraih hasil bagus di Jakarta. Hal ini dikarenakan kualitas Timnas Indonesia tidak sebaik Timnas Jepang. Kami bisa bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya di 3 pertandingan lainnya, kata Talajic. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjamu Bahrain pada matchday ke-8 grup C. Armada Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan di laga tersebut jika ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini merosot ke posisi 4 grup C dengan nilai 6. Sama seperti Bahrain dan Tiongkok di posisi ke-5 dan ke-6. Timnas Arab Saudi di urutan 3 dengan 9 poin, sementara Australia 10 poin pada posisi 2. Timnas Jepang yang sudah mengunci tiket Piala Dunia 2026 usai merajai klasemen dengan 19 poin. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans OTW Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, mengunggah foto bersama sang anak dan istri di akun Instagramnya. Ditengarai foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Deco Jonathans kembali mengunggah foto di stories Instagramnya. Dalam foto terbarunya itu, ia berada di dalam pesawat yang ada di Dubai dan menuju Jakarta, Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Jika iya, ada potensi Miliano Jonathans diperkenalkan PSSA sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Miliano Jonathans masuk radar PSSA. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak 4 tahun lalu, atau di usia 16 tahun. Namun, usaha PSSI belum kunjung membuahkan hasil hingga kini. Satu yang pasti, jika Miliano Jonathans bisa didatangkan, betapa beruntungnya Timnas Indonesia. Miliano Jonathans dapat diandalkan sebagai winger kanan. Dalam pola ini, Miliano Jonathans bisa membentuk trio mematikan bersama Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Jika benar diproses dalam waktu dekat, Miliano Jonathans paling cepat bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2025.